Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar hati yang masih terus gelisah ya, yang masih terus merasa serba salah karena mungkin masih tetap mendapatkan teror dan intimidasi dari aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal maupun ilegal. Apa kabarnya hati yang mungkin hari ini masih merasa diteror ya kan, diancam, ditakut-takuti karena katanya pengen dibawa ke jalur hukum, karena katanya pengen disebar data. Dan apa kabarnya hati yang hari ini belum jujur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian? Oke, hari ini banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Bang, bagaimana sih cara aman gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online? Ini pertanyaan yang paling banyak dan yang paling sering masuk ke kita. Dan mungkin hari ini teman-teman kita itu memang udah benar-benar lelah. Mungkin teman-teman kita itu memang sudah benar-benar habis-habisan ya. Masih untuk tetap membayar hutang, biaya perpanjangan, bunga dan ini itu segala macam. Tapi hutangnya nggak habis-habis. Lantas timbullah pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana sih Bang cara aman gagal bayar di aplikasi pinjol? Oke, baik. Hari ini yang pengen cari aman, bisa nggak ya kita cari aman ketika kita masih terus-terusan dihantui karena masih terus kepikiran aku punya hutang di aplikasi A Bang. Hari ini bunganya terus bertambah Bang. Apakah aplikasi ini sudah punya debt collector lapangan atau tidak Bang? Nah, pada video kali ini kita pengen kasih tipsnya. Hari ini sebelum mengamankan hutang-hutang, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Yang harus kalian lakukan pada situasi dan kondisi seperti ini adalah mengontrol dan mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana mungkin orang lain bisa memberikan masukan ketika kalian masih ditutupi oleh rasa ketakutan yang kalian ciptakan sendiri? Pasti semua motivasi yang kita kasih akan menjadi sebuah omong kosong ketika kalian tidak bisa mengontrol diri sendiri, khususnya di bagian emosi. Jadi hari ini untuk teman-teman yang sudah sering mendapatkan teror dan intimidasi, maka secara alami mereka akan berevolusi. Berevolusi jadi apa Bang? Mereka akan kebal, mereka akan terbiasa dengan semua teror, caci maki dan fitnah dari aplikasi. Itu harus bisa kalian bentuk seperti itu. Supaya nanti apapun hari ini isi pesan WA-nya, kalian gak usah baca. Kalau memang hari ini hal itu bisa mengganggu konsentrasi kalian. Apabila memang ketika kalian membaca pesan-pesan tagihan dari aplikasi pinjol itu membuat konsentrasi kalian terpecah belah, gak jelas arahnya kemana. Ya, jadi sebelum bisa mengamankan tentang masalah hutang, kita harus bisa mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Hari ini masih banyak banget ya teman-teman kita itu yang takut kedatangan debt collector lapangan. Banyak di video-video yang lain aku dulu sudah ngasih tahu ya bahwasanya abang-abang dan kakak-kakak tim debt collector lapangan tersebut adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Apalagi nih mau menjelang kemerdekaan RI ya kan. Jadi kita harus memupuk rasa persatuan dan persaudaraan kita. Kalau seandainya ada beberapa aplikasi yang memang sudah punya debt collector lapangan, kalau memang mereka mau kunjungan ke rumah kalian, mereka tidak akan takut-takuti kalian terlebih dahulu. Mereka akan langsung saja datang ke rumah. Langsung tanya, ini namanya Bu Surti yang mana ya Pak? Atau Bapak sebagai suami dari Ibu Surti. Nah seperti itu. Mereka tidak akan kirimkan peta alamat kalian. Toh data-data kita sudah lengkap sama mereka. Mereka tidak akan mengirimkan foto-foto yang mungkin berada di lingkungan rumah kalian. Toh alamat kita sudah jelas sama mereka, ya kan? Mereka akan langsung datang saja. Jadi berhentilah untuk memikirkan sesuatu yang hari ini belum tentu pasti terjadi. Kita kasih gambarannya ketika ketemu langsung, ya. Malah lebih enak ya. Banyak yang menyatakan yang seperti itu. Jadi kalau hari ini bertanya-tanya, gimana sih ini debt collector lapangannya, orangnya serem nggak sih, kulitnya hitam nggak sih, rambutnya
keriting nggak sih? Banyak banget yang seperti itu. Padahal ketika sudah ketemu langsung, kalian bisa menjelaskannya dengan baik bahwasannya hari ini kita memang benar-benar belum mampu untuk melakukan pembayaran, ya kan? Dan kita berjanji nanti ketika memang rezeki kita sudah ada, kita memang sudah mampu untuk melakukan penyicilan dan pembayaran, kita akan bayar melalui aplikasi. Ya, kenapa bang nggak bayar langsung sama abang dan kakak debt kolektornya? Supaya abang-abang dan kakak-kakak debt kolektor ini pekerjaannya udah banyak ya. Jangan dibebani lagi dengan memberikan biaya atau membayarkan tagihan kepada mereka. Ringankan tugas mereka dengan cara membayar melalui aplikasi supaya biar lebih safety. Itu yang selanjutnya. Oke, apalagi bang yang akan kita lakukan ketika kita pengen aman gagal bayar pinjol? Yang pertama adalah tentang penguasaan diri sendiri. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menanggapi sebuah masalah. Jadi kalau hari ini kawan-kawan itu masih terus-terusan panik, ya kan, masih terus-terusan merasa malu karena mungkin sudah disebar data, atau mungkin kalian hari ini sudah difitnah, mencuri uang perusahaan, atau mungkin banyak banget lah ya yang seperti itu, yang sudah punya pengalaman pasti tahu banget rasanya bagaimana. Nah, untuk masalah yang seperti ini, yang pertama kalian harus mengontrol rasa panik terlebih dahulu. Jangan sampai kepanikan kita ini membuat kita semakin bodoh, semakin ya ditipu orang, ya kan. Ketika dalam situasi seperti ini kita masih tetap dituntut untuk cerdas supaya nggak jatuh ketimpa tangga. Hari ini banyak yang sudah ketipu ya dengan jasa-jasa joki-joki yang nggak jelas, yang katanya bisa menghapus semua data-data. Lalu kalian disuruh membayarkan sejumlah tagihan untuk bisa membersihkan nama kalian di aplikasi pinjol. Aku pengen mengingatkan, jangan melakukan transfer apapun ya. Karena hari ini sudah banyak yang menjadi korban penipuan. Terus untuk terkait masalah sebar data. Apa yang harus kita lakukan bang ketika kita sudah mengalami penyebaran data? Jadi untuk kalian mengalami masalah seperti ini, aku pengen mengingatkan untuk tidak lagi merasa malu. Yang mengalami masalah seperti ini bukan hanya kalian. Mungkin ada ribuan orang yang hari ini sudah merasakan pengalaman ya yang namanya disebar data itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya per hari ini sudah banyak yang mampu berbenah. Ya, jadi kita memang harus bisa membuktikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin sudah mendapatkan data-data kita hari ini, bisa mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Kalau hari ini kita miskin, besok lusa kita harus jadi orang kaya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Oke, jadi udah cukup jelas terkait tentang masalah biaya denda dan bunga. Aku udah jelasin di banyak video ya. Mereka aplikasi-aplikasi pinjol ini tidak boleh memberikan sanksi biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok ya kan. Dan mereka tidak boleh melakukan penyebaran data untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal. Dan hari ini yang masih khawatir tentang debt kolektor lapangan, aku pengen mengingatkan untuk tidak membayangkan yang buruk-buruk. Untuk tidak berpikiran negatif supaya hasil apa yang hari ini kita sedang kerjakan menjadi positif. Jadi kalau hari ini masih terus-terusan mikirin yang aneh-aneh, maka hasilnya pun nanti akan ikut negatif. Jadi kita harus bisa menciptakan rumus-rumus baru ya kan, untuk bisa mengatasi setiap permasalahan hidup kita hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Oke ya, mudah-mudahan video ini bisa lah ya kan membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sudah hampir padam karena dipermalukan dan dicaci maki oleh aplikasi pinjol. Gak usah pikirin yang gak penting hari ini. Soalnya kita akan terus menguras energi dengan hasil yang sia-sia. Hanya terus bermain di dalam ketakutan-ketakutan yang hanya ada di dalam pikiran kita. Ya, kita harus bisa hilangkan itu semua sehingga kita bisa berkonsentrasi pada tugas-tugas kita yang akan kita jalani setiap hari. Oke? Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.